Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Saan Mustafa bersama Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea mendatangi salah satu pabrik ban di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Kedatangan Dasko, Saan, dan rombongan untuk menggelar pertemuan pengelola pabrik ban yang berlangsung secara tertutup. Kedatangan pimpinan DPR RI merupakan buntut dari rencana perusahaan untuk mem-PHK massal dengan alasan efisiensi dan restrukturisasi perusahaan. Sehingga tadi kita sudah berbicara dengan perwakilan dari perusahaan. Tadi ada dua hal. Yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Selain bertemu manajemen perusahaan pabrik ban, pimpinan DPR juga menemui karyawan yang tengah menggelar demo. Kepada buruh, Dasko menyampaikan proses PHK akan dihentikan sementara. Proses PHK untuk di stop dulu. Yang kedua, apabila ada proses PHK harus mengacu pada perjanjian kerja bersama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku. Sementara ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar demonstrasi di depan pabrik ban. Buruh menutup akses jalan utama Pantura sebagai bentuk protes terhadap PHK sepihak kepada 285 karyawan pabrik ban. Demo menyebabkan kemacetan panjang sejauh 4 km dari arah Cikarang menuju Karawang dan sebaliknya. Dalam tuntutannya, buruh menolak PHK sepihak dan meminta perusahaan mempekerjakan kembali 285 karyawan yang di-PHK. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kami minta KDM hentikan pencitraan melalui sosmed. Kami jelaskan supaya melalui kawan-kawan media, warga Jawa Barat dan warga Indonesia paham bagaimana KDM menggunakan kekuatan sosmed untuk, tanda petik ya, quote and quote, berbohong dan menjelaskan versi sepihak. Pertama, KDM nggak pernah mau menemui buruh. Iqbal, apa gunanya kamu ngurus buruh? Seharusnya sebelum demo, temui dulu Bapak Aing. Buang-buang waktu pada buruh, buang tenaga. Ngapain ada pengurus buruh ikut turun tangan. Percuma. Aku dan korban daripada kebijakan Iqbal. Saat itu saya bekerja di salah satu perusahaan. Ketika demo sedang asik-asiknya 3 hari, disuruh di-stop oleh Iqbal. Tetapi ketika terjadi ancaman PHK, Iqbal tidak memberikan perlindungan kepada saya sendiri, ini saksinya. Artinya jangan terlalu jauh lah Iqbal menyoroti KDM. Berkaca kepada diri sendiri bahwa bagaimana perlakuan Anda sebagai presiden buruh terhadap saya sendiri dalam ini sebagai korban. Sehingga saat ini merasakannya betul-betul terjadi. Saya beberapa kali pernah mengikuti tren yang dilakukan oleh Iqbal. Waktu itu kita demo di Kementerian Luar Negeri. Beberapa hari selang tiba-tiba kita diajak jalan-jalan ke luar negeri. Ini ada apa gitu. Jadi jangan sok idealis lah Iqbal terhadap pemimpin Jawa Barat. Ya. Kita sangat mendukung KDM dalam memberikan pencerahan-pencerahan demokrasi, bagaimana keterbukaan anggaran. Sudah jelas terlihat. Bagaimana dengan buruh sendiri? Bagaimana dengan gerakan buruh bahwa harus terbuka dan transparan, sementara buruh gajinya dipotong 1%. Kalau 5 juta berarti 50.000. Said Iqbal kembali menggelar aksi demo di Istana. Aksi demo ini bertujuan untuk menolak penetapan upah minimum provinsi dan menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengadukan Gubernur Jawa Barat yang menurutnya sudah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 Pasal 35. Dan menurutnya Gubernur Jawa Barat adalah Gubernur konten. Gubernur Jawa Barat KDM ini Gubernur konten. Setiap didatangi dibikin konten, setiap didatangi dibikin konten.
hoax, enough, kita nggak butuh konten. Oleh karena itu kita datang ke Pak Prabowo Subianto karena satu, Gubernur Jawa Barat melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025. Di situ dikatakan pasal 35 tidak boleh gubernur itu merubah UMSK, upah minimum sektoral kabupaten. Kenapa hanya Gubernur Jawa Barat yang merubah? Apa karena udah calon presiden nomor 2? Masih lama Pilpres itu seolah-olah playing victim. Dia yang dizolimi. Kamu yang dizolimi buruh Jawa Barat. Berbohong, berdusta. Dari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK sesungguhnya sikap yang sangat beresiko. Karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, didemo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Untuk itu, saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus-menerus dengan berbagai tuduhan. Dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Kami meminta gubernur untuk menetapkan upah minimum senilai 5,89 juta rupiah, yaitu nilai KHL yang telah ditetapkan oleh BPS tersebut. Teman-teman sekalian, alasan penolakan UMP DKI 2026 nilainya menjadi 5,73 juta rupiah adalah nomor 1. Pemerintah DKI Jakarta menurunkan daya beli rakyat Jakarta. Karena nilai upah minimum yang telah ditetapkan lebih rendah dari kebutuhan hidup layak atau KHL yang justru sudah diumumkan sendiri oleh BPS terkait pengupahan. Dengan selisih sekitar 160.000 tersebut, berarti kita nombok. Kawan-kawan semua nombok. Rakyat Jakarta nombok. Masa membuat ketetapan upah minimum, buruh bukannya naik, nombok. Apalagi kalau menggunakan upah real. Ini upah nominal. Siapa bilang naik upah buruh di DKI Jakarta? Turun kalau menggunakan hitungan upah real. Upah real itu artinya nilai harga barang melampaui kemampuan upah yang kita terima. Itu upah real. Upah nominal dibagi indeks harga konsumen dengan konstanta tertentu, itu namanya upah real. Kami meminta gubernur untuk menetapkan upah minimum senilai 5,89 juta rupiah, yaitu nilai KHL yang telah ditetapkan oleh BPS tersebut. Apa kontribusi Said Iqbal bagi perjuangan buruh di Indonesia? Langkah pemimpin buruh yang tumbuh dari bawah dan tidak pernah tercerabut dari akar perjuangan. Ia memulai jalan panjangnya dari lantai pabrik, pernah memimpin serikat di tingkat perusahaan, cabang, provinsi, hingga nasional. Proses panjang itu membentuk kepemimpinan yang memahami buruh bukan sebagai angka statistik, melainkan manusia dengan kehidupan, keluarga, dan martabat.
Kontribusi terbesarnya adalah mengembalikan gerakan buruh sebagai kekuatan politik rakyat. Politik rakyat di bawah kepemimpinannya, buruh tidak lagi sekadar bereaksi, tetapi menyusun strategi, konsep yang jelas, lobi yang terukur, aksi yang konsisten, dan pilihan politik yang berani. Ia mengonsolidasikan buruh lintas sektor metal, tekstil, otomotif, tambang, hingga jasa. Dalam agenda perjuangan bersama melawan kebijakan yang merugikan kelas pekerja, di tingkat global, Said Iqbal membawa suara buruh Indonesia ke panggung dunia. Ia tercatat pernah menjadi pengurus pusat Governing Body International Labour Organization, Badan PBB, di bidang ketenaga kerjaan selama 3 periode. Peran ini memperkuat posisi buruh Indonesia dalam di panggung dunia. Said Iqbal juga membawa suara buruh Indonesia ke tingkat global, membangun solidaritas internasional dan memastikan isu perburuhan Indonesia didengar di forum dunia. Namun yang paling penting, ia tidak menjadikan buruh sebagai alat pencitraan. Ia hidup dan berdenyut dalam nadi kaum buruh. Hadir di tengah aksi, berdiri saat tekanan datang. Yang juga jadi sorotan saudara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bersama jajaran yang melakukan sidak ke pabrik ban di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Sidak dilakukan menyusul adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal pada ratusan karyawan pabrik ban tersebut. Kedatangan Dasko dan anggota DPR lainnya disambut massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI yang tengah berkumpul di depan pabrik ban. Dasko juga diterima HRD perusahaan pabrik ban untuk mendengar berbagai permasalahan yang terjadi. Dasko bilang dalam proses PHK yang terjadi harus mengikuti perjanjian perundang-undangan. Karena dia menemukan adanya dugaan permasalahan, maka Dasko meminta perusahaan untuk menghentikan proses PHK terlebih dahulu. Gubernur yang tahu tentang betapa pedihnya jadi orang miskin itu Pak Dedi menurut Kang Fatur dari Banten. Kang Fatur bukan orang asli Jawa Barat, bukan, tapi Kang Fatur dari Banten selalu menyimak Pak Dedi. Dan saya bangga walaupun saya orang Banten membela Pak Dedi itu saya bangga. Ya, bukan karena apa-apa, karena saya juga pengen gitu tuh. Punya gubernur yang seperti Pak Deddy Mulyadi yang benar-benar gitu ke rakyatnya. Dia membangun, dia selusuban, dia mau gubernur konten. Nah, kalau bisa mah tiap hari konten Pak Deddy. Yang penting dapat duitnya dikasih enak sama masyarakat. Mantep. Iya, buat apa juga kita sosmed? Kalau dia misalkan Pak Deddy bisa konten mendapatkan hasil yang bermiliar-miliar, terusnya buat masyarakat, kenapa tidak? Sekarang nih zaman teknologi, nggak usah dipikirin gitu mau konten mau apa, yang jelas Pak Deddy manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia di mana aja. Iya kan? Bukan nyinyir, iya ngata-ngatain Pak Deddy lah, kemampuan lo apa, kan begitu kalau saya balikkan gitu. Kalau Pak Deddy sudah nyata, di samping dia pemberani, dia juga kalau negur-negur beneran, tapi negurnya dia tuh pasti keluar duitnya gitu. Buat siapa? Buat rakyat. Terserah. Makanya saya mah berjanji dan bersumpah, apabila nanti di 2029 saya panjang umur, Pak Deddy mencalonkan presiden, saya gas buat Pak Deddy Mulyadi ya. Bukaan tentang Said Iqbal, buruh jangan dipolitisasi ya. Akibat dari aksi demo buruh YG rusuh, yang sebagian besar merusak fasilitas umum, kembali buruh di Bekasi di PHK massal. Mereka berteriak pada Gubernur Jawa Barat untuk bertindak menyelamatkan nasib mereka. Lantas di manakah Presiden buruh YG belum lama ini mengerahkan sebagian besar buruh untuk berdemo? Yang memperjuangkan hak kita di sini sebagai karyawan buruh HCI, kita butuh penjelasannya. Tolong Pak Deddy, Bapak Haji Eman, tolong minta bantu kami. Kami di sini kurang lebih ada 160 karyawan di sini, tolong Pak Deddy. Itulah pengikutnya, boleh bertemu dengan kita di sini. Lakunya sudah kayak menteri. Ya, buruh minta naik gaji mulu, ya udah lu naik gaji mulu, ujungnya lu PHK, kita ganti robot gitu. Kayak contoh-contohnya kayak di negara maju, di Europe ya, di Amerika semua kan udah pakai robot. Cuman Indonesia karena buruhnya murah, mereka masih pakai manusia. Cuman menurut gua bro, Indonesia itu sama China itu mirip. Dialog, rekonsiliasi, konsolidasi terhadap 8 UMSK yang menjadi bahan perdebatan sudah selesai, dan hari ini jam 9 pagi Kadisnaker Provinsi Jawa Barat bertemu dengan saya untuk melihat hasil dari konsolidasi rekonsiliasi dari 8 usulan tersebut.
Dan selanjutnya nanti saya akan mengambil keputusan untuk ditetapkan pada hari ini. Dan saya sampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap berbagai kritik, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan. Karena KDM sudah dihina-hina, hati beliau pun meronta-ronta untuk bersuara. Jikalau bahwa hari ini tiba-tiba Presiden buruh, ya Iqbal, kritik Kang Deddy, KDM dalam konteks ini saya pikir harus berhati-hati, ya, karena konteksnya KDM adalah Gubernur Jawa Barat yang memang sangat luar biasa dicintai oleh masyarakatnya. Jadi dalam konteks ini Iqbal wajib memperbaiki kata-katanya yang katanya KDM berbohong dan seterusnya. Ini menurut saya pernyataan-pernyataan yang kurang baik. Apalagi demo sampai merusak gedung sate, pintu pagarnya, saya pikir itu adalah sudah terlalu jauh. Jadi kehormatan orang Sunda KDM dalam ini akan terusik oleh kekuatan atau katakanlah aktivitas buruh yang disampaikan oleh Presiden buruh, yaitu Iqbal. Saya memang dipesankan oleh buruh, ya, oleh STMI dalam konteks ini. Cuman saya pribadi adalah pelaku dan korban daripada kebijakan Iqbal. Saat itu saya bekerja di salah satu perusahaan. Ketika demo sedang asik-asiknya 3 hari, disuruh di-stop oleh Iqbal. Tetapi ketika terjadi ancaman PHK, Iqbal tidak memberikan perlindungan kepada saya sendiri. Ini saksinya. Artinya jangan terlalu jauh lah Iqbal menyoroti KDM. Berkaca kepada diri sendiri bahwa bagaimana perlakuan Anda sebagai Presiden buruh terhadap saya sendiri dalam ini sebagai korban, sehingga saat ini merasakannya betul-betul terjadi. Yang jelas saya beberapa kali pernah mengikuti tren yang dilakukan oleh Iqbal. Waktu itu kita demo di Kementerian Luar Negeri. Beberapa hari selang tiba-tiba kita diajak jalan-jalan ke luar negeri. Jangan sok idealis. KDM yang coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM yang coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Itulah bentuk pengikutnya. Boleh bergabung dengan kita di sini. Bahwa dalam pikiran kami itu bukan hanya sekedar meningkatkan upah buruh dengan tujuan popularity. Misalnya kalau hari ini mengatakan saya mencari popularitas, justru saya hari ini adalah melawan popularity. Kalau saya popularitas, ya sudahlah, upah di Jawa Barat saya naikkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, saya gubernur paling populer dan paling cinta buruh. Tapi besoknya mereka nganggur karena industrinya nggak kuat lagi. Kita ingin dorong rumah-rumah vertikal untuk kalangan buruh. Dan pendidikan bukan hanya sampai SMA, anak-anak buruh yang memiliki kualifikasi untuk menjadi manajer, kita juga menyiapkan pendidikan diploma 3 dan S1 untuk anak buruh yang ingin menjadi pemimpin perusahaan. Pak Deddy, ya kemaya karyawan PT Rikina tuh dibayar. Ini minta tolong ke Pak Deddy. Pan buruh boga presiden, si Said Iqbal. Lu cenama Habib gitu. Kita tolong nak kak itu kayak Said Iqbal tuh. Kita tolong ke Pak Deddy. Ada demo ke Pak Deddy oke ya. Ambil aksi lanjut. Ayo adu nyali. Aksi lanjut ke istana. Nanti ke DPR. Mungkin nanti tanggal 15 Januari. Kita perkirakan 15 Januari aksi lagi ke DPR. Sekaligus menolak KSPI dan Partai Buruh menolak pilkada melalui DPRD. Apa itu? Mau mengembalikan zaman Orde Baru? Kami Partai Buruh dan serikat-serikat buruh menolak keras pilkada, dan nanti melalui pemilihan DPRD, tetap pemilihan langsung. KSPI dan Partai Buruh bersama rakyat terhadap demokrasi yang mau dibajak. Jangan bajak demokrasi, jangan beri upah murah. Tanggal 15 Januari kemungkinan kita ke DPR lagi. Sambil tadi proses PT-UN. Yang terakhir, kami akan melakukan kampanye internasional bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dari mulai Pantura, buruh-buruh se-Jawa Barat, dari mulai Pantura
sampai Periangan Timur, sampai dengan ke Jabodetabek menggunakan sepeda motor kembali. Kenapa memakai sepeda motor? Ya karena mereka bayar sendiri. Patungan bis mereka sepertinya belum mampu. Karena kebutuhan yang melonjak dan naik upahnya murah. Jadi Cirebon, Subang, Purwakarta, Kerawang, Bekasi, dia akan masuk ke Jakarta menggunakan motor. Kemudian juga dari Tasikmalaya, ya, kemudian Banjar bergabung dengan Bandung Raya, ya, ada Bandung Barat, ada Kabupaten dan Kota Bandung, Cimahi, bergabung dengan Cianjur, bergabung dengan Sukabumi, bergabung dengan Bogor, Depok, menggunakan juga sepeda motor masuk Jakarta. Cirebon, Subang, Majalengka, Bandung Raya, Cianjur, mungkin mereka, saya dapat informasi ya, saya mendapat informasi, tanggal 7 malam sudah masuk ke Jakarta menggunakan motor. Buruh. Siap mogok nasional. 5 juta buruh. Kita stop produksi. Ratusan ribu perusahaan-perusahaan. Kita hentikan. Di situ mereka akan takluk dan tunduk pada kekuatan buruh. Kita lumpuhkan daerah-daerah. Itu jauh lebih efektif. Minta KDM hentikan pencitraan melalui sosmed. Kami jelaskan supaya melalui kawan-kawan media, warga Jawa Barat dan warga Indonesia paham bagaimana KDM menggunakan kekuatan sosmed untuk, tanda petik ya, quote and quote, berbohong dan menjelaskan versi sepihak. Pertama, KDM nggak pernah mau menemui buruh. Gubernur Jawa Barat nggak pernah mau menemui buruh. Ada satu pertemuan tanggal 12 September 2025, KDM mengumpulkan pimpinan buruh jauh sebelum upah minimum ditetapkan. Beliau menyatakan tidak akan berubah satu titik pun, satu koma pun apa yang direkomendasikan oleh Bupati Wali Kota. Apa lacur? Begitu WPSK direkomendasikan, 19 kabupaten kota dicoret jenis industrinya dan nilai kenaikan UMSK-nya. Berarti apa? KDM berbohong. Itu yang dimaksud oleh kawan-kawan buruh. Yang kedua, KDM sebagai Gubernur Jawa Barat nggak pernah mau ketemu dengan buruh. Sekdanya berjanji akan merubah, faktanya tidak. Dikorbanin orang lain, KDM main konten.